pada kesempatan ini, Mimin mau sedikit mereview ending One Ordinary Day dan juga berpendapat tentang keputusan Yunsu di akhir yang dianggap sebagian penonton gak tahu diri. Karena susah-susah dibantu untuk bebas oleh pengacara Shin, pas bebas malah memutuskan untuk bunuh diri. Tapi sebelum kita membahasnya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go Mawa! Drama ini adalah drama yang benar-benar menunjukkan sisi bangkitnya sistem hukum dan peradilan. Dan di ending kemarin, bahkan walaupun polisi dan jaksa telah mengumumkan pelaku yang sebenarnya, lalu membebaskan Yunsu, tetap saja tidak membuat penonton berhenti merasa kesal. Itu karena sampai detik-detik akhir, tidak ada kata maaf satupun dari kedua pihak itu yang dilayangkan untuk Yunsu. Apalagi pihak kepolisian yang di sini menunjukkan sisinya yang benar-benar kelam ya. Bayangkan, dari awal, dari episode 2, kepolisian ini sebenarnya tahu siapa pelaku pembunuhan sebenarnya lewat foto yang diberikan oleh Chulho saat dirinya diinterogasi. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh otak piciknya kepala polisi Sangbum hingga dia begitu tega dan berambisi menyalahkan Yunsu. Mungkin Sangbum ini tipe orang yang gengsian ya. Dia yang mengaku berpengalaman selama 10 tahun berpegang pada pengalamannya tersebut, kalau biasanya pelaku justru adalah orang yang berwajah polos. Tapi sayangnya untuk kali ini justru pengalamannya tersebut salah total. Dan akibat keyakinannya akan pengalamannya itu, dia sampai mengabaikan orang-orang yang justru lebih berpotensi menjadi pelaku yang sebenarnya. Ya seperti para saksi lah ya, Yojong yang habis berantem sama Gukwa, Gijong yang dendam dengan Gukwa, lalu kurir mata napi yang membututi Gukwa, sampai Chulho yang ketahuan menguntit di rumahnya Gukwa. Semuanya diabaikan oleh polisi Sangbum hanya karena dia percaya pada pengalamannya tersebut, yang padahal semua pengalamannya itu nihil. Nah, selain itu, hal yang bikin gemes adalah ketika pengacara Shin membawa bukti foto pelaku sebenarnya yang didapatnya dari temannya yang seorang polisi. Di sini Sangbum malah dengan entengnya mengatakan, itu sudah terlambat, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Ya Lord, kayak nggak ada rasa bersalah gitu ya, dan nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Itu pun dia mau ngurus ke kejaksaan karena disindir dulu sama pengacara Shin dengan mengatakan kalau bagaimana jika yang difitnah berada dalam posisi Yunsu adalah anak cucunya. Nah, walaupun sama-sama salah dan ngeselin, tapi masih mending jaksa ya daripada si Sangbum ini. Ketika Sangbum mengatakan kalau pelakunya bukan Yunsu, jaksa tanpa embel-embel tanya ini itu langsung melakukan penyelidikan ulang. Jelas berbeda dengan Sangbum yang ketika diberitahu dirinya salah, masih saja ngeyel. Kemudian permasalahan Yunsu yang di ending berdiri di tepian gedung tinggi. Di sini tidak ditunjukkan apakah Yunsu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, melompat dari atas sana ataukah tidak. Tapi jika ditarik kemungkinan, lebih besar kemungkinan jika Yunsu melompat ya. Karena tidak ada alasan lain mengapa dirinya berada di atas sana, selain karena dia memutuskan untuk bunuh diri. Lantas, mengapa Yunsu melakukan hal itu? Padahal banyak orang yang bersusah payah untuk membebaskannya. Nah, di sini Mimin punya beberapa poin. Yuk simak baik-baik. Poin pertama adalah rasa kekecewaan. Baik itu kepada orang-orang yang selama ini tidak mempercayainya, ataupun kepada keluarganya sendiri. Nah, sebagaimana kita tahu, tidak ada orang yang percaya dari awal kepada Yunsu di dunia ini kecuali Dojite. Loh Min, bagaimana dengan pengacara Shin? Nah, pengacara Shin sendiri awalnya tidak mempercayai Yunsu ya. Ketika itu, dia menganggap Yunsu adalah orang yang bersalah, namun ingin dihukum seringan-ringannya, seperti para kliennya yang lain. Ketika itu, pengacara Shin malah dilema, di mana dalam hati kecilnya berkata, Yunsu tidak bersalah, sedangkan nalar otaknya malah menyalahkan. Hingga Yunsu sempat menegurnya di episode 2 akibat menganggap dirinya membunuh Gukwa. Sedangkan kekecewaan terbesar Yunsu kepada keluarganya adalah Yunsu yang dibuang hanya karena keluarganya dikucilkan oleh masyarakat. Jelas hal ini membuat siapapun yang berada dalam posisi Yunsu down seketika ya. Siapa sih yang nggak down ketika sedang butuh support, terutama dari keluarga, tapi malah dibuang atau ditinggalkan begitu saja? Padahal harusnya keluargalah yang tahu persis seperti apa Yunsu anaknya.
Nah, sebenarnya keluarganya ini juga berusaha kembali memperbaiki sikapnya ya, dengan berusaha membantu naik banding. Tapi sayang Yoon-soo sudah terlanjur kecewa, sekaligus tidak ingin semakin membuat keluarganya susah karena dirinya. Kedua adalah dampak pembunuhan yang masih terasa hingga dikucilkan masyarakat. Nah, walaupun Yoon-soo terbukti tidak bersalah, tapi entah kenapa masyarakat bukannya mendukungnya, justru masih menganggap Yoon-soo sebagai kriminal. Nah, sebagai contoh, rumah Yoon-soo yang masih dicoret dengan tulisan pembunuh, dan Yoon-soo juga ditatap oleh orang-orang dengan tatapan yang sinis, seakan dia adalah seorang kriminal. Jelas dampak sosial yang ditimbulkan akibat putusan dia bersalah di awal masih terasa hingga Yoon-soo dibebaskan. Nah, jika kalian mengalami hal demikian, di mana kalian tidak bersalah, sedangkan di kampung kalian tetap dicap sebagai penjahat oleh masyarakat, bagaimana perasaan kalian? Pasti sakit hati, bukan? Poin yang ketiga adalah circle pertemanan atau sahabat Yoon-soo. Nah, di saat Yoon-soo terpuruk seperti ini, kemanakah para sahabatnya? Nah, tidak ada satupun sahabatnya yang datang mengunjunginya ataupun bersaksi di pengadilan meringankannya. Ketika Yoon-soo senang, mereka datang, tapi giliran susah, tidak ada satupun yang membantu ataupun mensupportnya. Nah, perkataan Mimin ini didasari saat Yoon-soo berada di kamarnya ya. Di sana Yoon-soo melihat foto dia bersama sahabatnya, tapi tidak lama kemudian malah menaruh foto tersebut dengan keadaan tidak semestinya. Yang menandakan, di sini Yoon-soo juga kecewa dengan para sahabatnya tersebut. Dan yang terakhir, sekaligus paling membuat Yoon-soo down hingga memutuskan untuk bunuh diri adalah kematian dari Do-ji-tae. Bagaimana tidak, Do-ji-tae lah satu-satunya orang yang dari awal percaya kepada Yoon-soo, dan dia tidak pernah sama sekali menganggap Yoon-soo kriminal ataupun merasa ragu dengan Yoon-soo. Bahkan Do-ji-tae selalu mensupportnya dalam hal apapun. Nah, ini dilakukan Do-ji-tae karena dirinya dulu berada dalam posisi yang sama seperti Yoon-soo, jadi dia benar-benar dapat mengerti perasaannya Yoon-soo. Dan Yoon-soo sendiri benar-benar merasa berhutang budi kepada Do-ji-tae. Bahkan Yoon-soo pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Do-ji-tae sebagai Hyung atau kakak laki-lakinya. Nah, kebaikan Do-ji-tae ini terus dikenang oleh Yoon-soo. Dan ini ditandai saat Yoon-soo hendak keluar dari penjara, di mana dia berhenti sejenak membayangkan kakaknya masih duduk di sel tahanannya. Kemudian saat Yoon-soo dijemput ayahnya pun, ia sempat melamun melihat mobil taksi ayahnya. Dan Mimin menganggap kalau Yoon-soo ketika itu memperhatikan mobil taksi ayahnya, karena Yoon-soo mengingat Do-ji-tae. Karena mobil ayahnya Yoon-soo dapat bebas dari barang bukti kepolisian atas bantuan dari Do-ji-tae. Jadi dengan apa yang Mimi jabarkan di atas, walaupun dibebaskan karena tidak bersalah, kehidupan yang dialami Yoon-soo sudah tidak seperti dulu lagi. Dia kehilangan teman, kehilangan sahabat, dan dijauhi oleh masyarakat yang menatap Yoon-soo seakan kriminal. Nah, ini tidak ada bedanya dengan mantan napi yang bebas karena benar-benar bersalah. Belum lagi, satu-satunya orang yang dekat dengan Yoon-soo dalam keadaan susah maupun senang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi hidup dalam keadaan seperti itu sungguh berat, dan akhirnya Yoon-soo mengambil keputusan menyusul kakak tersayangnya. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Channel pamit, see you sahabat Micepedia.